A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Surat Al-Muzammil ayat keempat. Jadi di masa Rasulullah, sebelum diwajibkannya sholat fardu, sholat malam adalah sholat yang wajib. Ayat kedua, ketiga, dan keempat itu juga mengisyaratkan urutan waktu. Yang kedua itu sholat malam dimaksudkan sepertiga dari sholat malam, berarti itu kisaran dari jam 10 sampai jam 2. Karena malam itu sekitar dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu waktu kasarnya. Di antara jam 6 sampai jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu, di tengahnya adalah jam 10 sampai jam 2. Yang ayat kedua adalah kisaran jam 10 sampai jam 12. Lalu ayat yang ketiga adalah jam 11 sampai jam 1. Lalu ayat yang sekarang, ayat keempat, adalah sekitar antara jam 12 sampai jam 2. Dan tradisi Islam yang paling sering dipakai adalah sholat tahajud itu kisaran antara jam 2, artinya lebih ke ayat keempat ini. Sholat malam itu sholat yang termasuk sholat yang diutamakan di dalam Islam, sholat tahajud, sholat witir, dan lain sebagainya. Itu bisa Anda cari di buku fikih-fikih. Entah mazhab kalian apa, silahkan tanya. Lalu kemudian Allah mengatakan, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Dikatakan lagi oleh para ahli tafsir ialah tatila ini bukan hanya sekedar perlahan-lahan, tapi merasuk ke dalam hati, merasuk ke dalam jiwa. Ya, kalau orang Arab tidak perlu belajar bahasa Arab juga pasti mengerti, karena konon kalau dipakai dari tradisi Sunni, Aisyah sering mengatakan bahwa ketika Rasulullah membaca Al-Quran ketika sholat itu sangat berbeda ketika membaca tidak di waktu sholat, karena dia menggunakan tartil, perlahan-lahan diresapi dengan hati. Begitu perbedaannya. Pun ini juga memiliki makna bahwa waktu yang mustajab di antara jam 12 sampai jam 2 malam itu diperintahkan oleh Allah ketika engkau saat malam dan membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, agar engkau bisa lebih pelan dalam memaknai setiap masalah kehidupanmu, bisa lebih menggunakan intuisi, refleksi yang dalam, sehingga engkau tidak terburu-buru dalam mengambil segala keputusan. Dahulu ketika Allah mewajibkan sholat malam dan diperintahkan seperti itu, maka otomatis ketika sholat wajib kita yang 17 rakaat juga seharusnya menggunakan etika seperti itu dengan menggunakan tartil. Ya, tapi harap dimaklumi juga, di sini bukan di Arab, di sini di Indonesia. Ketika imam membacakan Al-Quran dengan hanya sebatas hafalan, belum tentu dia memahami makna terdalam dari Quran itu. Makanya kan di dalam tradisi Islam, terutama di Indonesia itu kan ada musabaqah tilawatil Quran. Nah, di situ tuh tartil itu, penilaian tentang tartil itu, ketika seorang musabaqah membaca tentang peringatan, namun
dia membacanya dengan hati yang senang, hati yang gembira, itu tidak masuk. Dia harus dengan refleksi jiwa yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan. Pun sebaliknya, jika bacaan Al-Quran itu menceritakan tentang kegembiraan penghuni surga, kegembiraan orang yang bertemu dengan Allah, kegembiraan ketika mendapat syafaat dari para nabi dan rasul Allah, tapi dia dibacakannya dengan tartil yang sedih, dengan ekspresi yang sedih, itu tidak masuk juga. Begitu. Jadi ketika saya yang tidak belajar secara khusus tentang Al-Quran, ya harap maklum saja, karena bukan bermaksud untuk lebih kebacaannya, tapi lebih ke dalam arti makna dari sejarah, dari sirah, dari segala macam yang mungkin saya bisa uraikan, begitu ya. Kembali kepada surat Al-Mujamil ayat keempat. Ketika Allah menyampaikan bahwa bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, itu juga semacam perintah etika ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi ujian, ketika engkau menghadapi cobaan. Kan kita sudah uraikan tuh bedanya masalah, ujian, dan cobaan, dan ajab. Tidak perlu diuraikan lagi di saat ini. Itu harap engkau membacanya itu dengan perlahan-lahan, dengan tidak tergesa-gesa. Karena penyakit tergesa-gesa itu penyakitnya lanatullah. Dia mengambil kesimpulan ketika Adam dinisbahkan untuk disujudi oleh para malaikat. Dengan tergesa-gesa dia mengambil kesimpulan bahwa Allah tidak berlaku adil, Allah tidak berlaku bijak, Allah tidak berlaku sebagaimana mestinya Tuhan. Karena merasa dirinya itu terbuat dari elemen yang lebih penting daripada Adam. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan pertama tentang apa yang dalam istilah sekarang tuh semacam apartheid, semacam merasa diri paling tinggi, merasa diri paling beda dengan yang lain. Lalu kesalahan yang kedua, ketika dia melihat bahwa selain Adam tidak layak disujudi oleh para malaikat, dan dia merasa dialah yang berhak. Nah, di situ. Yang pertama adalah dia merasa ujub karena dirinya lebih tinggi daripada Adam. Lalu yang tingkatan kedua, ini penyakit hati nih, habis ujub pasti dengki. Adam tidak layak untuk disujudi, akulah yang layak. Karena dengan segala wujud aku yang lebih baik daripada Adam, dengan segala pengetahuanku, dengan segala penyembahanku, seharusnya akulah yang disujudi oleh para malaikat. Karena ilmuku itu 11-12 dengan Adam. Apa kelebihan Adam? Kelebihan Adam ialah pasrah. Kelebihan Adam ialah rendah hati. Dan yang paling terakhir, ilmu yang paling terakhir adalah ridhonya Allah, tak peduli. Jadi yang pertama itu Adam pasrah, lalu kerendahan hati. Ini juga tingkatan dari sikapnya pasrah terhadap segala maunya Allah, lalu kemudian dia merendahkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir puncaknya adalah dia mengharap ridhonya Allah. Berkebalikan dengan penyakit hatinya iblis. Yang pertama adalah ujub. Dia merasa diri lebih baik daripada Adam, lalu kemudian timbul dengki. Lalu yang terakhir adalah dia tidak percaya bahwa ridhonya Allah itu jauh lebih penting di atas segalanya. Begitu. Pun kita memahami ketika masalah itu juga harus sesuai dengan perintah Allah. Pahamilah masalahmu dengan
berikhtiar dengan hati dengan perlahan-lahan. Alhamdulillahirabbil alamin.